Jadi gini, niat dan tujuan gue sebenarnya mau ngambil alih. Ngambil alih semuanya. Buset. Termasuk posisi lo. Waduh. Kalau bisa sih gue... Udah kayak JJ Citayam nih. Iya kan kalau nenek mungkin emang udah lama kagak. Iya. Oh gitu Jun. Lo bener. Aku rindu. Bang. Apa sih tuh tahu? Ada yang... Gua napi lama sini ya. Sorry bang. Ada yang bening-bening. Ngenges. Lu mau lagi tidur kepala lu di dalam situ? Enggak dong. Enggak. Ada yang bening-bening tuh. Mana ada polisi sini bening-bening? Ada plastik klip bening. Yang gua masih ada sisa jadi nggak bening. Oh iya. Masih minyak gitu. Bagus tuh. Kan jelas tuh ngomongnya. Ada yang bening-bening itu tuh. Bening udah bubar. Girlfriend zaman kapan, Bos? Coba banget. Aduh. Maksud lu? Masa sih? Assalamualaikum. Wah. Mau kemana? Dari kemana? Ada tempat duduk lah. Oh, sini. Oh, iya, Sini. Bukan. Mohon maaf. Aku begitu di barang antik. Siang. Maaf ya. Silakan. Aduh. Boleh banget. Wih, Wih, bisa catwalk. Wih, bentar dulu, ada bocil Citayam. Mau silakan. Tunggu dulu, Tupi. Boleh dong kayak gini ya. Boleh. Cuman saya jadi bertanya-tanya nih sejak kapan nih? Waduh. Sejak kapan nih sel kayak kos-kosan bebas nih? Boleh banget. Iya, Bang. Aduh, ini nih. Mohon maaf, saya pakai rok. Oh, iya. Karena tanahnya lagi diukur tadi. Oh, tanah lagi diukur ya? Sama ibu aja kita disuruh itu dulu. Diukur dulu. Boleh, berarti nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kan ini nih. Sebentar. Rokok. Wah, nyelemin rokok. Apa? Katanya belum boleh pakai duit kan? Iya. Oh iya. Ini. Ada masalah kan, Bang? Nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Nih, sebentar. Ngapain nih? Ini kan penjara laki-laki nih, jadi kayak kos-kosan bebas nih. Tapi lebih baik seperti ini. Enggak, aku emang nyari laki. Bosnya ada perempuan. Jadi emang tadi pas penjaganya nggak lihat gue nih. Mau ngecek aja, siapa tahu betah. Tapi niatnya mau kesini mau ngapain? Itu kenapa sih dia ngeliatin gue? Suruh sama gue. Cari kopi. Gila kali lu ada tamu apa? Seneng banget. Iya, tahanan juga, Mam. Ini binatang tadi yang pegang-pegang. Oh, bukan. Ini bukan pengharum luangan yang di mobil, bukan. Iya. Ini lebih ke kotoran kering yang nempel di sini. Yang hilangnya cuma bisa kalau dipoles detailing ya. Iya. Aduh, mau ngapain nih? Sini mau ngapain? Ya, jujur nih. Iya, jujur. Gue sih lagi nyari kepala kamar, polkam. Saya. Pakamnya saya. Kenapa memang? Tuh kan, lihat. Anda? Betul. Iya. Ini Mel. Sebentar. Jadi Rara nih. Buru. Mau ngeramat cuaca kayaknya. Gini ya. Iya. Gue udah lihat kan gaya gue kan. Iya. Nggak bisa dibuat susah. Iya betul. Iya. Gelap juga ya. Gitu. Jadi gini, niat dan tujuan gue sebenarnya mau ngambil alih. Ngambil alih semuanya. Buset. Termasuk posisi lo. Waduh. Kalau bisa sih gue beli di sel. Wah. Kan gue bilang kalau bisa. Kalau bisa. Bisa? Serius? Bisa banget. RP kuat mah bisa. RP yang lain nggak bisa. Bentar. Ini Panjang. Lagi mikir. Dulunya ada jenggotnya. Tadi gue disguise bisa gue gue disguise gitu. Oh baiklah kalau begitu. Jadi gue mau ngambil posisi lo. Sebagai polkam. Karena kalau gue rasa kayaknya udah zamannya udah nggak asik. Ngeliat lo orang basi di sini. Mam, saya mau mendukung Mami lah, udah jadi polkam mendingan daripada dia. Iya. Nah, tuh udah. Saya mau mendukung. Jadi gimana menurut lo? Apalagi lu berdua, gua aja dukung.
Waduh. Ini apa? Very hot ya? Iya, hot. Emang kayak gini? Emang kayak gini. Kalau yang orang-orang mau jadi pakam boleh pakai AC gak? Boleh. Paling blower lah. boleh, nggak apa-apa. Boleh banget, Bang. Kalau cantik gue buat di sel ini. Oh iya sih. Ini jemuran besok ganti. Ganti apa, Mam? Pakai 3 maksud gue. Oh, jangan lebih banyak kan ganti. Ada baju gue juga. Oh iya. Iya. Baju gue palingan 2. Lu kan cuma gini-ginian doang. Iya, Mam. Tapi kita spesialkan semuanya baju Mami aja ya, termasuk dalaman, oke? Besok beli mesin laundry. Mami, ini sel bukan apartemen. AC mesin laundry apa lagi? Harus ada perubahan. Oh iya. Ini dan Palkam yang baik itu seperti ini. Kita harus buat. Nah, habis itu kita sewa-sewain sama sel-sel sebelah, siapa yang mau laundry dapat duit juga. Oh iya. Oh iya. Kamu jangan on. Kenapa nggak kepikiran gua ya? Dan Palkam tuh kayak gini, punya jiwa entrepreneur. Ya kalau gua ada duit juga gini mikirnya. Iya kan? Nggak ada duit masalahnya. Ada gini, ini nggak ada apa snack apa gitu yang bisa dimakan-makan. Kebetulan kita temanya untuk kamar ini temanya bulan Ramadan, puasa. Oh iya. Tidak ada makanan puasa, iya. Prihatin temanya. Enggak, kemarin kejadian. Jadi ada yang ini apa besukan ngasih makanan, kasih kue tar. Terus dibangun sabu ini. Jadi nggak boleh lagi sekarang. Iya, nggak boleh, Mam. Saya kan waktu itu ngelihat pas dibuka kue tar ada sabunnya, saya langsung ambil. Jadi emang harus kosong-kosong aja. Harus kosong-kosong aja gitu. Kosong-kosong aja gini, Mam. Nggak cantik sih sebenarnya, tapi ya udah. Ya udah. Gue bisa terima. Tapi ini sebagai Palkam yang baru, Mam, saya izin mau opening dulu boleh ya? Oh boleh. Karena Tadi belum dibuka nih. Belum openingnya. Yaudah, ini saya sebagai tugasnya cuma itu saya di sini jadi tukang opening. Jadi biar kasih. Teman-teman terima kasih untuk bertemu kembali tentu saja di konten kesayangan kita semua, Dejail. Ampun dan luar biasa sekali episode. Dan biasa di luar. Sudah biasa di luar dulu di dalam. Nggak biasa banget di dalam. Tapi bisa dibilang Mami masih cupu. Kenapa? Cuman berapa bulan? Kita setahun lebih. Oh lu doyan di situ ya? Enggak doyan. Enggak doyan. Beda nasib aja. Dan kita spesial banget hari ini. Makanya kalau pakai tuh abisin semuanya, jangan ada sisa saya. Iya juga ya. Dan itu dan tutorial. Lu dari kecil nggak dikasih sama ibu lu makan nasi aja harus habis. Kalau nggak nasi nangis kan kalau dulu. Apalagi sabu. Gimana itu nasi bisa nangis? Nah itu. Kenapa gimana tuh? Nah kalau itu barang nggak habis, gimana lu bisa naik? Oh iya. Makanya lu dalam keadaan sadar, lu masih. Aduh, iya juga. Iya. Dan emang kasihan kalau kita beli sabu, sayang, kita udah pakai duit lo sendiri. Iya. Terus nggak dihabisin. Nggak dihabisin. Aduh, tapi akhirnya habis kan nyawa lo di sini. Iya, aduh. Sudahlah berhentilah kalian yang masih make ya. Stop. Don't do drugs. Iya, don't do sex. drugs. Aduh. Do sex if you haven't married. Oke. Iya, itu dia. No drugs, no sex. No alcohol. Just love aja. Nah, itu dia. No free sex because sex is not free. Mas teman ya, bayar mas. Bayar per bulan sama istri saya. Tapi sih ya pajak dia sih memang ada pasti harus bayar. Iya. Aman kita bergerak. Kalau kayak dia tuh gimana nih kayak dia? Ya. Oke, ini makasih. Spesial banget ada Palkam kita. Ini ada Mami Ipel atau yang kita kenal dengan Jennifer. Nggak ada dokumentasi, nggak ada yang ini loh. Ada. Kan gitu kan ada absensi di foto-foto kan. Oh iya benar ada. Hitung ada berapa apel. Kalau apel tuh di foto. Ini Pak Polisi nggak ada yang foto-foto kita lagi begini. Ini kebetulan polisinya semua di sini posisi tidur, Mam. Nggak aktif ya. Nggak aktif ya. Malah biasanya kalau nggak ada Mami tuh cuman ada 1-2 orang. Ini banyak banget. Iya, kalau ada Mami tahu langsung turun. Biasa. Yang cowok-cowoknya tahu lah. Langsung dia bilang handphone hilang kata tadinya. Iya. Kode-kode maksud. Gila kali ya. Emang kode buat Mami biar dibeliin. Padahal dekat sini belakangnya. Iya. Mami terima kasih banget pertama-tama sudah mau main ke Lapas Squad ini, Mas. Sama-sama. Ini mengingatkan sedikit lah kita nostalgia kita. Banyak say. Baju warnanya tuh seru. Kita bukan bermaksud lagi untuk mengajak Mami masuk ke lapas lagi ya. Enggak dong. Tidak. Tapi kita ingin berbagi cerita sama Mami yang memang berpengalaman juga kemarin sempat masuk di dalam, terus sempat rehab juga. Perasaannya atau situasinya seperti apa waktu itu kita juga pengen share ya buat sobat baca semua. Iya. Tapi yang jelas kita sangat-sangat terima kasih orang yang gua anggap nih Mami ketika lihat di media
ini orang sombong nih gitu ya. Maksudnya orang kaya nggak mungkin mau kita undang. Datang sendiri. Tapi kasar lagi. Pakai nyasar. Respect. Perjuangan loh, perjuangan. Respect dan bawa mobil sendiri ke sini nyasar. Itu perjuangan udah ya. Perjuangan. Biasa gue langsung sekali muter gak ketemu, gue telepon. Gue bayar deh berapa ya? Maaf deh, kontrak lo gue batalin. Gue yang bayar, tenang. Jadi teman-teman hati-hati ya, karena kontrak kita masih bisa dibatalkan. Atau mungkin Mami masih buka lowongan, nggak? Kita pindah aja ke Mami. Dan kelihatan kalau Mami ini memang kayaknya itu dari orok kali ya. Kenapa? Beda. Kalau orang kaya mah biasa masuk ya kopi-kopi yang sasetan aja, kopi yang sasetan gitu. Kalau yang kayak ngedadak mah kopinya mau yang wow. Say, nggak bisa bikin kopi juga tiap hari ganti-ganti berubah rasanya kalau gue yang pakai gituan. Oh, kalau fix. aset kan udah fix. Oh iya. Kalau gitu Simple. lagi bener enak, lagi nggak bener manis. Kacau banget deh, nggak pernah bener takaran gue. Udahlah. Yang fix aja udah diracikin sama pabrik. Diracikin pabrik. Tapi Mami kesan pertama humble sekali, luar biasa. Luar biasa. Baik sekali. lagi. Mami ini kita kalau jagoan biar ganteng ngobrolnya. Oh iya dong. Ada masalah kan? Nggak ada masalah, Mam. Kalau di sel boleh ngerokok. Boleh. Yang nggak boleh tuh yang macam-macam. Iya, nggak boleh. Rokok, minum, sama gosip. Iya, paling kan? karena paling cuma itu yang Sama bisa kita. menghujat. Nah, Sama menghakimi. Iya. Menghakimi, menghujat. Beda. Ngejudge kan kalau ngehakimi. Oke, yang kayak gitu. Jadi kita mau hakimi siapa nih? Nah, Kita mau menghakimi Mami dulu nih. Masih belum juga, puas. Enggak, kita ngobrol maksudnya sama Mami. iya dong. Tunggu, biar ganteng dulu, biar ganteng. Oke, sih. Dia cantik kali. Biar ganteng dong, kalau udah masuk pecel aku ganteng. Wah itu, wah ini Mami ini ya teman-teman. Mami ini sobat baca. Jadi kalau mungkin belum tahu, apa ya? Mami ini dulu sempet tersandung lah istilahnya ya, tersandung. Ya, nggak tersandung sih sebenarnya. Memang itu buat gue itu pelajaran. Oke. Buat gue itu memang sudah jalannya. Kalau ditanya, gini gue potong gitu. Kalau udah tersandung, kesannya gue udah selesai semua. Masa-masa itu sudah selesai. Waktu gue muda sudah gue jalani. I've been through. Jadi waktu yang kemarin ini adalah satu pelajaran mungkin sama Tuhan. Gue waktu itu terlalu sombong. Bukan terlalu cuek, terlalu bilang duit gitu ya, maksudnya yang anything can happen. Gitu ya, maksudnya anything bisa gue beli. Anything bisa. Tapi di sini yang pelajaran buat gue itu adalah menghargai orang. Bukannya gue dulu nggak menghargai, tetap menghargai, tapi waktu gitu. Waktu bersama orang-orang sekitar. Waktu gitu. jadi yang sama-sama. Pelajaran itu adalah kesabaran. Kesabaran bukan lu emang sabar orang, gue sabar nunggu 6 bulan. Lu sabar. Tapi proses kesabarannya itu selama menunggu itu positif apa negatif. Lu ngedumel apa kagak? Kalau lu sabar, gue sabar emang hukuman setahun. Tapi lu ngedumel tiap hari itu bukan proses. Jadi menurut gue lu belum mendapatkan proses itu. Benar. Jadi yang buat gue ini bukan cuma sekolah aja, tapi sekolah lebih dalam lagi. Wah gila sih. So gue sih berterima kasih sebenarnya. Dengan kejadian kemarin gue berterima kasih. Setuju banget. Jadi Mami nggak nyalahin lagi kan ada berita tersebar cepu artis itu. Nah, gue nggak pernah. Dari awal pun gue nggak pernah nyalahin. Respect. Dari awal pun gue tidak pernah menyalahin dan tidak pernah menyesali. Oke, kita dukung Mami jadi Kapolri lah. Kepala BNN dulu. Kepala BNN dulu. Jangan saya, males ah. Males, nanti gue kapan jalan-jalannya. Musiknya lu doang. Belum lagi kalau udah kenal, boleh lah Mam diturunin lagi. Aduh, iya capek anak Anda. Jangan gak diturunin hukumannya. Tapi hebat ya, pasti orang sekelas Mami gitu ya, udah nikmatin aja sesuai prosesnya. Dan bahkan Mami itu waktu proses itu tuh tidak ditangkap paksa tapi datang ya. Gue datang. Ayo kita ke sana. Ayo, gue mempersilahkan mereka mau. Karena waktu itu gue lagi ada di rumah sakit THT, anak gue lagi ambil amandel. Oke. Mereka bilang, silakan mau datang ke sini, kita ngobrol baik-baik. Abis itu ayo kita ambil ke sana yuk. Kita selesaikan di sana. Nggak pulang saya. Dengan gaya sebagai warga negara yang baik gitu kan, proaktif, mau memberikan penjelasan kagak balik. Desak sih. Jadi situlah terakhir kita berjumpa dengan anak-anak. 6 bulan cuy, yang biasa tiap hari dengar suara, dengar muka, dengar masalah, kagak balik. Jadi penyesalannya bukannya gue nggak percaya juga sama polisi ya, tapi banyak.
Tapi kita harus bertanggung jawab. Betul. Gue sebagai perempuan aja harus bertanggung jawab. Poinnya di situ. Iya dong. Dan kan? Salah nggak salah. Iya. Lo harus tanggung jawab. Masih mending Mami datang ke kantor polisi ternyata tidak balik. Nggak balik lagi. Teman aku pamit ke istrinya datang ke kosan aku. Nggak balik Mam. Aku Mam. Iya. Ada kebetulan ada polisi. Kejebik judulnya. Iya. Di sebelah Mami tuh. Nyariin itu seharian, orang-orang event nyariin juga. Ini orang kemana nggak jadi datang? Di polisi. Tapi emang itu salah satu poin ya. Dan itu teman-teman juga. Poin utama salah satu yang dilakukan Mami adalah. Tunggu, gue mau manggil Korpe dulu dong. Korpe bagian ini kalau kita tahanan, jelasin Korpe itu apa? Korpe itu jadi istilahnya adalah sesama napi yang membantu koordinator kita. penjara lah. Karena gue kan udah jadi polkam dong. Ya. Jadi gue punya anak didik. Oke. Iya. Kalau di bahasa kantor OB. Iya, betul. Iya. Iya dong. OB. Iya. Korpe, drink please. Kayak gue udah kayak ini ya, bos. Cocok banget. Cocok. Dia lagi. Kiriman dari Di sebelum. sini emang korpenya nggak ada lagi kita. Dan memang Di penjara ini cuma 3 orang emang. iya. Pisang goreng mana pisang goreng? Nggak ada. Nggak ada? Ada cari yang jauh, cari yang jauh. Cari lah. Kalau buat sel ini kayaknya lo boleh diizinin cuma beli gorengan balik lagi. Nah, iya, boleh. Tenang, Mami ini udah izin. Kopi. Hah? Kopi boleh, apapun yang ada. Jus, milkshake. Malu, ada Mami malu kalau nggak ada. Pokoknya cari 3 tahun nggak usah pulang kalau belum nemu. Amat, ambilin tas Hermes. Yang warnanya orange juga. Nah itu poin pertama teman-teman, bahwa Mami itu yang patut kita contoh adalah tadi sebagai warga negara yang baik, datang proaktif untuk mengkelirkan ya Mami ya. Salah atau tidak salah? Iya. Sebenarnya kalau lo berani berbuat, ya lo harus berani bertanggung jawab. Betul. Iya kan? Karena tahun berapa itu berarti, Mam? Aku sekarang 21 kemarin. 21 ya. Belum lama kok, belum. Ingatan masih kenceng sayang. Ingatan masih kenceng say. Waduh, kalau ngomong-ngomong kenceng, Mam. Jadi mules saya. Iya. Itu yang saya kejadian terakhir, Mam, pas penangkapan. Itu yang saya pakai bagus banget, Mam. Makai di kosan. Kenceng di Polres. Keren. Untung juga nggak membangun sel baru ya. Itu luar biasa teman-teman. Ini adalah ya jangan disalahartikan ya, bahwa kami bertiga ini bukan menunjukkan bahwa memakai narkoba tuh gimana. Cuman contohlah kami aja mengalami fase efek buruk dari narkoba ya Mam ya. Parah. Buruk banget dah. Banget, nggak ada keuntungannya gitu. Betul. Nah, Sekelas Mami aja, maksudnya Mami yang usahanya banyak gitu ya, terus terkena masalah ini pun Mami punya pemikiran yang makin dewasa lagi ya. Apalagi untuk kita-kita nih yang nggak punya kerjaan, masih pakai narkoba, ya Allah. Udahlah berhentilah say. Ya. Udah miskin, tambah miskin lo ntar. nah itu. Kalau mau bandar sekali ya. Berat ya. Berat Biar ya. kalian hukumannya mati lah. Hukumannya biar mati. Biar yang orang yang kayak gitu biar mampus deh semua. Iya. Biar nggak ada lagi ya. boleh ada berkembang biak lagi. Indonesia tuh harus bersih. Termasuk oknum-oknumnya ya, Mam ya. Iya dong. Iya. Gitu. Mam. Oh iya. Dan gue udah keren bang gue. Keren banget lu Mama. Iya, Gua jadi lupa bini gua nih. Tapi bini gua juga gak kalah cantiknya. Cuman dia salah milih gua aja. Kalau Ajun kan gak salah ya Jun. Kan Mami nih waktu datang nih anak tahu Mami bakal datang dulu nih sebelum Enggak, jadi kita ditangkap. ketemuan semua di situ. Nah. Ketemuan di situ, terus ya diskusi. BAP, minta keterangan masing-masing. Gitu. Terus apa yang Mami ceritakan harusnya Mami ditangkap di situ ke anak? Gimana cara ceritanya? Jadi pas tadi kan kita suruh tes, semuanya negatif. Gitu. Oke. Sekeluarga dites, Mem? Ya dong. Oh ya, karena ininya barangnya di rumah ya? Ya, walaupun pada saat itu gue tidak di rumah. Oke. Yang ada situ cuma anak gue. Jadi anakku juga negatif, semuanya. Ajun sama gue juga dites, semuanya negatif gitu. Kembali ke rambut gitu. Nah, waktu rambut itu kan prosesnya lama ya. Iya. Ya, kan. Prosesnya kalau yang di rambut itu pasti mereka punya ngedetect lah. Iya. Jadi anyway, soal barang itu punya siapa buat gue nggak tahu. Oke. Karena proses penangkapan di sana kayak gimana juga gue nggak gitu paham. Iya. Ya kan? Ada kesalahan atau tidak kesalahannya, tapi intinya gue mengambil satu sikap sebagai ibu dan sebagai yang punya rumah. Iya. Oke, iya. Gitu. Iya, Jadi gue mengiyakan semuanya. Oke. Gitu, gue mengiyakan. Iya, saya tahu. Iya, saya ini udah. Gitu kan, yang ini bekas gue. Iya. Ini barang gue lah. Iya. Udah, ini anak-anak keluar. Gitu kan. Buat aku, ya harus lah. Mau siapa? Masa gue lihat anak gue, semua juga negatif. Dan yang punya
sejarah itu kan gue, ya kan, sejarah pernah nakal, ya kan. Berarti gue ngebayang perasaan anak mami gimana tuh pada saat itu ya? Semua sedih, semua, nggak bisa bang, kita cari jalan, kita buktiin. Untuk apa? Jadi anak mami berusaha untuk memperjuangkan itu. Iya, semuanya, nggak ada yang semua banyak sekali pihak yang ingin memperjuangkan itu. Buat aku yang, no. Kayaknya ini nggak tahu kenapa gue dapet ilham ya, bukan ilham. Jadi yang dari detik pertama gue masuk ke Polres itu, gue nggak ada pikiran yang aneh-aneh untuk dendam, nyari tahu si ini, nggak ada. Udah jalannya nggak ada. Jadi buat gue, ya mungkin memang ini kali waktunya ya, waktunya untuk gue, kalau dibilang juga, it's a short vacation. Ya, healing. Untuk orang kaya short vacation ya. Untuk orang kaya short vacation ya. Bukan membanggakan, bukan gitu ya. Karena buat gue ada banyak pembenahan diri. Iya. Banyak pembenahan diri, dan makanya gue bilang ini satu pelajaran yang bagus buat gue. Oke. Dan berarti jalan-jalan Tuhan yang sangat bagus ya buat gue itu ya. Makin lebih baik. Poinnya kata mami tadi itu, dan bahwa lu sabar. Pasti, karena kan hukuman. Emang udah ada tanggal. Iya. Udah ada tanggal, bulan, tahunnya kapan lo keluar. Ya. Proses lu menunggu waktu itu ngedumel apa enggak? Positif apa enggak? Lu kreatif apa tidak? Yang positif ya semuanya. Iya. Ngebangun diri lo. Dan alhamdulillah kalau dapat dari referensi ini, kalau gue buka toko, referensi dari orang-orang semua, gue sebagai positif vibe-nya mereka. Itu mah. Karena gue bawa mereka ketawa, dan buat gue masalah gue di situ gue yang paling kecil. Oh iya. Waduh. Oh sebentar mami, sorry potong. Korpe datang bawa kopi untuk mami. Wede. Ini kayaknya punyanya Pak Wadir ya. Gue menang lagi ya. Kasar. Udah cewek bawa kopi, kita nggak pernah dikopiin sama lu, nggak pernah dikasih kopi sama lu, disuruh-suruh mukanya nyolot lu. Sorry Dan, palkam baru nggak boleh marah. Palkam baru. Coba saya nggak kenal lu. Pijitin Dan. Nah, udah sana lagi cari pisang goreng. Mijit bukan dicubit. Ajun maaf ya. Tapi itu bener kalau aku ya Mam ya, aku pada saat itu memang fasenya menjadi fase bener-bener sekolah ya, bener ya Mam ya. Once kita masuk, ketika kita, poinnya adalah pertama kita harus menerima dulu, ikhlas, that's the point ya. Betul. Tapi begitu gue bilang itu itu punya gue sudah menerima. Iya. Jadi begitu di BAP, semua gue, kita kan nggak tahu siapa, bodoh amat, itu rumah gue, Phil. Iya. Nah, cuman kan perbedaannya gini, Mi. Ada orang yang kayak si Bab tadi ya, teman kita tadi itu, dia memang kondisi di luar penjara aja sudah tidak enak gitu ya, maksudnya kondisi keadaan finansial dan segala macam. Jadi masuk penjara juga ya nggak jauh beda lah. Nah ini kan Mami dengan segala macam ininya, perhiasan dan fasilitas. Maka dari itu gue bilang ini satu pelajaran. Gue bisa bersihin kamar, gue bisa nyuci, bisa ngepel. Iya. Ternyata ngepel itu ada gayanya ya. Ada, Mam. Coba Mam gimana? Gini, jadi kalau buat gue ngepel aja. Iya, pikir gitu, sama nyapu. Oh, asal aja gitu ya. Ternyata enggak. Jadi lo tuh harus yang di belakangnya sapu. Iya, betul. Gue waktu itu di depannya. Ini kenapa lagi? Udah sampai gini sama para konsuler. Nggak gitu cara lo. Gue bilang, udah bagus gue bisa megang. Udah bagus gue ngerti. Gitu kan. Waktu itu kuku gue tetap kayak begini. Ya kan masih kayak gini, belum dipotong. Ya kan, belum dipotong. Gue bilang, jangan tunggu aja potong ini sendiri. Jadi gue di depan, kagak bersih-bersih. Ternyata di belakang. Iya. Sambil jalannya mundur. Ya kalau Mami yang ininya di depan kan keinjek lagi. Itu kejadiannya. Nggak nyapu, nggak ngepel. Kalau nyuci, gue memang agak-agak sedikit susah ya. Gitu. Buku panjang. Iya. Jadi gue injek-injek aja. Pertama gue injek-injek, gue capek. Kalau di rehab kan, lo bisa dapat kunjungan. Iya. Ya kan, dari keluarga. Iya. Jadi tiap minggu, gue minta suami bawain baju baru. Iya. Ini angkat, ini masuk. Nggak nyuci juga sih sebenarnya. Tapi dan sobat baca, tanda lu beneran kaya atau pura-pura kaya, lihat dari dia bisa ngepel apa enggak. Kalau lu ngepelnya maju, kaya udah. Kaya. Kalau lu ngepel mundur, tidak usah banyak cincong, lu miskin masih. Tapi emang nggak ngerti. Iya. Buat gue yang penting kan bersih. Iya. Gitu kan? Menurut gue bersih. Tapi dibilang salah, kan bersih. Di belakang, gue pikir belakang mana gue harus di belakang gitu kan.
belakang sapunya, di belakang tempelnya. Wih. Jalan mundur. Wah, Itu dilakukan Mami di rumah nggak? Terus Ajun yang, Mam? Enggak, tapi pas setelah gue pulang, bagian dapur itu kan yang bagian paling kotor selalu ya. Kadang di situ tempat kita bertemu. Gue punya satu kebiasaan jadi seperti itu sekarang. Oh, serius? Iya, I do that. Rumah segede-gede gaban gitu? Di bagian itu dapurnya apa? Dapur aja. Dapur. Nggak usah berlebihan. Cukup dapur aja. Ya, Enough. dapur. Ya, cukup dapur aja. Itu juga bagian malam doang. Oke. Karena kalau ART lagi istirahat ya. Ya. Tapi ke bawah ya, Mam ya. Makanya Hal gua bilang, baik ya. dan Bagus juga ya. tempat tidur. Kan kalau itu harus yang lo udah pernah rehab dong? Belum, Mam. Kita penjara. Emang nggak diajarin juga gitu? Ya Tidak pakai kasur, Mam. Kalau di penjara tidak pakai kasur. Kalau saya kan pesantren beda, Mam. Jadi 200 orang gitu di dalam satu sel itu ada 200 dan memang ada Itu dia apa tuh sel ya? Bukan, Kalau jadi ini di itu aula, Mam, dulunya modelnya. aula. Oh, gitu. Jadi penampungan khusus nanti kalau sudah beres di situ dipindah-pindahin ke sel. Nah, ini dijadikan pesantren bagusnya itu. Iya, jadi Nah, saya pesantren, juga Pak. diajarin tuh ngepel mundur, diajarin ngepel sambil headstand. Breakdance, ambil joget-joget. Waktu gue di rehab ya, itu tempat tidur, spraynya, lu harus yang bener-bener licin, tuh nggak? Jadi lu harus lihat dari bawah. Ini serius gue ngomong. Seriusan? Serius. Jadi bener-bener yang nggak boleh ada. Lo pikir kan bersih? Iya. Ada tekukan apa yang kayak Ya, spraynya yang kelipet. Jadi bener-bener ditarik. Terus ada caranya untuk Biar rapi. yang kayak model-model di hotel gitu yang Iya. dilipat Dimasukin. iya. Buset. Terus sabun mandi ya kan, sama odol paling penting. Kita kan kalau gila ada odol jebret aja. Iya. Nggak boleh. Harus dari bawah cuy. Oh, dipijitnya di Yoi. bawah. Jadi benar-benar yang seakan-akan lo diajari untuk menghargai. Iya. Berhemat, menghargai apa yang milik lo itu semua harus bersih, harus bertanggung jawab. Jadi yang dari bawah set sampai kayak benar-benar yang Ya lipit habis gitu kalau ya. bahasa gue dulu kayak orang susah ya Jik. Oh iya. Gitu kan obat gue yang jebret udah habis gue buang. Iya. Sekarang enggak. Gue gitu sama anak-anak gue. Ini belum habis, mama nggak mau ganti. Oh, jadi ada nilai. Ada nilai, value iya. ya. Banget. Jadi yang bener-bener sampai yang sedih sih sebenarnya. Nanti sih sebenarnya gue ya. Cuman at least gue ngerti. Oh begini. Iya. Terus sabun kan kalau yang pump gitu. Iya. Kalau lo udah sering pakai kan ada kayak kering-kering gitu. Iya. Nggak boleh, saya nggak boleh. Harus bersih. Harus kering. Jadi I learn. Iya, a lot ya. I learn a lot. I learn a lot. Gokil. And your children too ya. Dan akhirnya anak-anak gue yang bilang gini, ya kan mama nggak di dalam lagi ya? Ya nggak gitu, cuman make sense. Iya. Supaya juga nggak berantakan. Dan itu hal baik ya. Buat gue itu hal baik. Iyalah. Jadi gue tidak menemukan satu hal yang negatif selama gue di sana. Ya. Jadi gue nggak ngeluh. Ya, good Wih, rehab gini. lah berarti. Yang ngeluhnya adalah cuman gue tidak bisa ketemu anak-anak. Betul. Karena pas bersama dengan COVID. Iya, lockdown jadi, ya. Sama kami juga. Dan nggak bisa pakai handphone. Iya. Ya, Karena ya pada mau gimana pun rehab juga kan statusnya kan terhukum Betul. ya. Iya, Gitu. betul. Ya kalau semua boleh bawa handphone, pada jualan lagi dong di dalam. Atau ya jadinya itu bukan tempat rehab tapi Gue kebayang ya kan. Zaman ya. Oh ini yang kayak begini nih. Ketika mami ngajarin ke anaknya kan pasti suatu hal yang sulit karena anaknya sudah tidak terbiasa dengan hal itu gitu. Oh, Jadi ketika enggak. disuruh Jadi mijit. gue bilang bukan gue udah kasih tau anak gue, tapi gue kasih tau sama penjaga anak gue yang ngurusin kamar mereka masing-masing. Itu belum habis, Bu. Odolnya ini udah habis. Coba gue lihat. Gue bilang gitu. Ini diginiin. Dicek. Cek bener-bener. Iya. nah, terus itu kan hal-hal baru ya, hal-hal baru yang maksudnya yang mami dapet beyond Gue gak dapet dari siapa-siapa. Iya kan, dan itu proses yang bener-bener life changing ya, Mami. Dan mandi cuma 5 menit. Harus 5 menit. Iya. Karena kan banyak ya. Walaupun Sebentar, banyak. mami sebelumnya mandi berapa lama? Oh bisa kali cewek lama dah. Ya bukan soal lama, emang sih kan kita mau lele. Iya. Mau tralala trililing gitu Iya. kan. Nyanyinya gitu. Cewek gue zaman kuliah dan mandi lama banget, keluar selesai skripsi. Di dalamnya ada dosen berarti ikut mandi. Jadi 5 menit, mandi 5 menit. Cuma dikasih 5 menit. Kalau nggak kelar ada hukuman, Mam. Tapi ternyata emang 5 menit itu enough loh. Iya sih Ternyata sebenarnya. 5 menit itu lama dan cukup memang.
Iya betul. Ya nggak cukup kan buat lo orang. Iya. Tergantung hari apa kalau Iya saya, kan? Tergantung awal bulan biasanya. Kalau aku, lama kamar mandi. Aku mam tergantung dari sisa kuota di HP. Karena kan sambil lobby-lobby kerjaan gitu, bukan yang lain. Yang lain loh mah. Tapi itu maksudnya aku pribadi ya mam ya. Aku kan kita baru kenal, tapi aku melihat sosok mami gitu di media gitu. One thing that I see from you gitu bahwa Dia pakai bahasa Inggris. Tuh, beda ada cowok pakai bahasa Inggris loh. Ini gue demen loh. Iya. Masih kenceng loh. anak Tambun Selatan men. Setelah kasus, mami tuh terlihat lebih happy gitu. Terpancar, Mam. Iya. Lebih apa? Glowing, lebih charming. Oh, terima kasih. Mungkin karena air wudhu di Polda dan di sana itu bagus kalian deh ya. Banyak doanya dari orang-orang itu. Jadi memang harus sering-sering mandi di situ. Karena kalau gua beda. Sering-sering ambil air dari situ. Nih air bekas penjara nih. Kudisan ya, Nek? Iya. Makanya lu harus ikhlas. Tuh dah. Ya. Dulu saya sempat nggak ikhlas lama banget. Tapi sih. memang ternyata bener. Waktu itu gue pernah baca ada penelitian air di lapas dan di kantor polisi itu ada sempat yang meneliti, Mam. Itu kandungan airnya tuh mengandung banyak sekali mineral dan ratapan. Ada banyak doanya ya. Tapi bener, gue pikir ya, ini satu waktu di Lido ya, kan di BNN. Itu kan airnya apa sih yang kurang bagus? Iya, Lido masih bagus. Kencang, dingin, bener-bener bersih buat gue dan nggak ada polusi. Oh iya. Yang pas ada pindah ke Polda gitu kan ya, karena untuk BAP segala macam itu tetap bagus. Oh. Berarti ini bisa merusak produsen skincare. Ya. Kalau mau beli masuk penjara aja. Buat memang kalau orang nggak tahu ya, kalau orang dulunya jelek apa enggak ya? Jelek saya. Mohon maaf, Mami lihatnya sekarang gimana? B aja. Oh iya, memang ini udah lebih baik padahal, Mama. Ya saya masih gini-gini aja, Mam. Nggak, memang lo kalau apapun dalam kesulitan atau keterpurukan apapun, lo harus bisa pertama adalah buat gue menerima. Good. Menerima keadaan, embracing itu memeluk, apa sih kalau bahasa Indonesia apa embracing? Embracing tuh merangkul. Ya, merangkul tanpa ada satu kenapa begini ya, ini seperti ini. Udah, stop di situ. Dan selama gue di situ gue gak mikirin biaya listrik, gue gak mikirin apa-apa. Yang gue pikirin adalah how to survive, gimana gue bisa tidur dengan nyenyak, bangun dengan tenyum. Iya. Karena itu paling penting, karena buat gue ibu, ya, anak gue laki. Ya. Empat-empatnya. Dan kalau seorang laki-laki anak-anak ke ibu tuh lebih apa ya, koneksinya itu lebih kuat. Ya prihatin lah pasti mereka kan. Jadi kalau mereka misalnya ketemu atau datang ngelihat muka gue sendu apa, dia pasti udah worry. Ya kan? Apapun itu kayaknya bukan tugasnya mereka untuk itu. Iya. Tugasnya gue. Iya. Jadi buat gue yang no matter what, apakah itu susah apa tidak, mungkin buat orang itu susah. Tapi pas gue bilang, gue jalanin dengan gampang. Masalah gue di situ tuh cuman sekuku. Mereka di samping-samping gue ada yang untuk puluhan tahun, ada yang 14 tahun. Buat gue yang bercerminnya ke sana ya, Min. Iya. Jadi buat gue kenapa gue mesti ngeluh? Let's go. Semua yang ada di situ punya tanggal keluar. Betul. Ya. Yang punya tanggal. Ya, Karena ada yang MT, ada yang SA, Mam. Oh, itu gue gak ngerti. Itu gue gak paham sampai situ. Gue gak paham sampai situ. Gak mau juga paham. Iyalah. Gitu. Jadi buat gue yang jalanin bukan cuma buat dari Polda, tapi buat kalian semua di sini. Gitu. Apalagi seorang ibu gitu ya, perempuan. Karena banyak, kan gue tahanan perempuan. Jadi kan semua, dan itu semua udah punya anak loh. Ih, berat banget itu. Mau itu 18 tahun, 19 buat gue wow. Amazing gak lo? Iya, ada yang lebih besar masalahnya dari gua gitu. Bukan ada. Semua lebih besar daripada gue. Iya. Semua. Mami dulu sempat diomongin gini, kalau aku sama Dani pas masuk diomongin gini sama yang gede-gede. Ah, lu mah numpang kencing doang di sini. Digituin mah kalau kita. Lu mah numpang pipis doang. Pas ditanya rumah lu berapa? 12. Sebenarnya enggak ada yang berani juga ngomong gitu. Ya, Beda dong. Kalau kita masuk kan didoktrin. Nggak paham kenapa. Gitu. Pokoknya untuk ngomong sama gue atau nyapa gue yang hal seperti itu. Segen lah, Mam. Segen. Ya, tapi seminggu di situ gue yang membaur ke mereka. Iya. Gitu maksudnya ya gue juga first dak-dikduk di side. Iyalah pasti. Lo tahu gak kasus yang ada dulu ya, ada mutilasi. Iya. Itu di sel gue. Waduh. Itu beneran. Iya, Jadi iya. ada dua
yang seperti itu kasusnya. Terus yang apa tuh yang kalau yang big apa yang live gitu-gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Pornografi live. Iya. Online. Kan kalau lo di Selsa kan ada misalnya ini apa kasusnya gitu. Iya. Gue nggak mau hafalin juga sih. Iya. Cuman begitu. Dan itu umurnya masih yang 21. Buat gue yang, gue umur segini. Gue yang malu loh. Iya. Ini kalau buat gue ya untuk mereka mungkin mereka lagi mencari jati diri. Iya. Atau mereka berjuang untuk mempertahankan hidup dengan melakukan hal itu gitu. Betul. Jadi gue nggak pernah melihat. Jadi gue di situ tidak melihat mereka tuh yang jelek. sampah. Tidak ada mereka itu. Nggak ada sampah. Tuh kuncinya no judgment. No judgment. Tidak ada. Gitu gue ngeliat mereka tuh pejuang. Karena buat itu tidak gampang. Iya. Lu untuk satu sel dan segala macam yang biasa mau sesusah-susahnya hidup lo. Pasti lebih susah di dalam. Iyalah, iya banget. Mungkin yang lebih relax cuman karena lo nggak mikirin macam-macam kali ya. Maksudnya tetap ada nasi cadong. Nggak pernah gue makan juga. Iyalah, Mam. Jangan Mami makan itu jangan, Mam. Takut doyan. Nanti anak-anaknya dulu, Mami kenapa masakannya begini? Tiba-tiba kamarnya nggak ada pintu, sel semua. Bagi waktu hari pertama sampai hari ketiga, sumpah gue takut. Sampai gue minta sama penjaga, ini nggak boleh ditutup selnya. Karena kan sel nggak perlu ditutup. Oh kalau yang cewek ya. Ya maksudnya kalau yang kalau yang perempuan tidak perlu ditutup gitu karena ya semuanya aman. Apa karena itu bagian narkoba bukan kriminal ya? Kalau kan agak dagdikduk ya. Kalau narkoba iya. Hai, semuanya kan gitu. Ya kalau narkoba baik aja. Memang harus dibuka biar kalau kurir datang masuk. Maksud mereka tuh baik-baik aja. Iya. Mereka tuh nggak ada rasa gimana buat mungkin pikiran mereka duit gue, badan gue. Iya. Kalau yang di Krimun mungkin yang penipuan dan segala macam, nah itu beda. Karena merugikan orang lain ya, ada korban. Ada lah kelas-kelasnya. Iya. Jadi tapi karena di situ waktu aku di Polda itu ada titipan kan banyak kan titipan yang belum terbangin. Mutilasi. Jadi gue minta, aduh. Ini nggak bisa ditutup ya, Jack. Dia datang ke kamar gue. Hai Mami, saya si bla 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 gitu. Mami tahu dong kasus aku. Coba gini. Apa tuh sayang? Gitu. Itu loh Mam yang kemarin. Bukan kemarin juga tapi yang waktu itu kan? Mutilasi. Apa tuh? Yang aku masukin dengan bangga loh dia. Gitu. Masuk. Siapa nih masukin koper? Aku ya. Swear. Itu muka gue tuh langsung berubah sampai polka aku gitu. Enggak gitu juga muka lo. Gue bilang gitu. Nek, masuk koper loh. Ya, ini dan kebetulan dia lagi ada pegang apa gitu ya. Gue bilang gitu. Tenang aja kok Mami aman kok. Wah, sambil gini tangan. Mami langsung nyembunyiin tangan. Waduh. Jadi yang 3 hari pertama itu memang gue udah duduk. Syok. Masih syok. Bukan yang gimana yang ini katanya narkoba. Gitu kan. Kok campur ya. Atau lagi. Believe it or not. Jadi kalau di situ kan apa yang ada yang doa pagi, sore, terus ada yang malam yang jam-jam berapa tuh yang kayak Yasinan. Gue nggak ngerti. Oke. Gak paham. Tapi dia sebagai kepala imam, Pak Iman. Apa sih yang imam sholat. Iya. Lo bayangin. Ada sedikit gua gagah nih. Dia habis mutilasi lo, Jack. Iya, berpikiran begitu ya. Terus itu selama 3 hari berjalan, hari keempat mau masuk ke 5, gue ajak dia ngobrol. Gitu kan yang pengen tahu. Karena kan dia seorang perempuan ya. Kalau lu punya hati ya. Jadi ya ini dia lu nggak boleh ngejudge orang. Jadi pas gitu gue dengar ceritanya, gue pun emosi. Gue pun emosi. Emosional, emosi ke dia. Bukan, emosi dengan ceritanya. Maksudnya yang mungkin gue juga bakal gitu. Gitu. Kejadian yang dialami sama dia. Pertama gue cuma ngeliat, gila di perempuan. Pokoknya yang kok sampai segitu berani, segitu teganya gitu. Ya walaupun itu tidak boleh terjadi. Cuman ada hal-hal yang bisa membuat dia ke situ. Iya, dan keluarlah sisi lost control manusiawinya mungkin ya gue gak pernah takut sama setan ya. Yang gue takutin adalah manusia. Gue selalu cuma takut sama manusia. Yang masukin manusia ke koper. Apapun itu. Kan manusia yang uang 10.000 dibacok. Oh iya. Iya kan? Tapi yang selalu gue denger di berita, di situ tuh kejadian. Bener banget. Ada. Iya. Jadi gue tuh di situ yang banyak sekali teman-teman bukan yang geng, kepala geng. Jadi akhirnya
Ya kalau macam-macam mama gue sih kepanggil mereka nih. Sama banget, Mam. Waktu itu kita masuk pertama, Mam. Kita masuk pertama, jadi sebelum ditahti kan nih, sebelum pindah ke sel yang kita nanti kan didata dulu. Iya, betul. Kita nunggu di kayak ruang transit gitu. Iya, Tapi depannya tralis kamar-kamar kan. Wah itu lu gua habisin segala macem. Gua makan lu. Gua mikirnya, wah zaman kuliah ospek kan kayak gini juga. Terus tapi gue tersadar mereka masuk begini karena memang membunuh orang kan. Gue nanti beneran kita disikat kan repot ya. Tapi pelajaran dari Mami ketika kita di dalam itu, jadi kita bukan memahami kenapa orang bisa berbuat seperti itu. Selalu ada sebab Dan akibatnya. Dan kalau gue selalu, apakah gue selalu nyalahin pemerintah jadinya, ini mungkin karena kinerja pemerintah yang kurang merata dan segala macam, akhirnya adalah kejadian seperti ini. Memang gitu. masih banyak kecacatan menurut gue ya. Ada di sini yang ada uang dalam, ada uang ini ya, uang pelicin dan segala macam. Tapi buat gue yang suara-suara, karena gue di perempuan, jadi buat gue suara-suara perempuan ini, wanita-wanita yang ada di situ, ada oma-oma, sorry, bukan dikit. Apa sih, bukan judi sih, main kartu di rumah dia sendiri sama keluarga dia juga. Ya judi tapi kan. I don't know, kan cuma main kartu ya. Iya. 5.000 cuy. Ya judi. Dia menang cuma 50.000. Serius. Iya. Just for fun lah ya. 50.000. Just for fun lah. Buat I don't know itu hukumnya. Lu ngapain ngambilin kayak beginian? Ya buat aku ya, boleh lo apa sih, mungkin dididik apa dikasih pengarahan. Iya, betul. Buset, gue di situ 4 bulan. Gue keluar duluan, dia masih abis itu dia keluar ya. Cuman ibaratnya untuk seorang oma-oma. Iya lah kasih. Dan dia main 250.000 for fun. Bayangin masih banyak koruptor yang memakan uang rakyat miliaran. Masih bebas. Berkeliaran. Tidak ditangkap, Bapak. Tolong dong Bapak tangkap itu Bapak mereka. boleh takut, Bapak. Iya. Berbagilah kaos orange ke mana-mana, Bapak. Kalau mau cari yang murah kaos orange, vendornya saya siap untuk mereka. Kalau misalnya nemu oma-oma main judi atau lagi bandel, nggak usah di penjara, hilangin semua kursi dan tempat tidur di rumah. Udah ampun. Maksud gue, tolong hal seperti ini di apa? Tapi mungkin be proper. Saya boleh membela sedikit dari sisi hukum, kan hukum di mata hukum semuanya sama. Betul. Mohon maaf. Ya saya maafin. Gue coba gue mau baca koran dulu, aku capek. Tunggu. Tapi memang Mami tunggu dulu. Ini Pak penjaga, ini karena gue gak datang ya. Apa ukuran gue udah mulai kurus? Lagi nunggu peleternya lagi diurus. Enggak, ini belinya peleter, Mam. Oh, pakai gitu. Iya, pakai peleter di sini belinya. nyicil nggak tahu. Nah, sebenarnya kalau gue tadi pakai tanda, gue mau begini. Foto dong. Kebetulan di depan petugas lagi foto selfie pakai KTP biar bisa peleter. Ada yang tembus, ada yang enggak. Ada yang tembus. Itu ada pinjol ya? Iya, sama lah sejenis. Tapi nanya dulu kan tadi Mami kayaknya ukuran celananya udah nggak muat karena udah kurus. Memang ada perubahan dari iya dong. Maaf, sekarang buset, jalan dulu. Nih, udah kayak JJ Citayam nih. Siapa tuh? Beda kelas, Bos. Anak Ancol. Yoi. Beda, cuy. Lo nggak ngeliat waktu itu kan sempat viral ya? Iya. Pengeluaran anak Jakarta Utara dan pengeluaran anak Jakarta Selatan. Iya, betul. Yang gede yang mana? Utara. Percaya udah. Tadi seperti gue bilang, kalau emang kaya beneran gak bisa ngepel. Udah itu. Udah. Nggak, gue udah bisa ngepel. Gue udah bisa ngepel. Ya udahlah. Bisa. Tapi setelah itu maksudnya ya tadi contoh lihat kalau lu masih bisa ngepel lu belum kaya. Mami tidak bisa ngepel awalnya berarti memang sudah sekaya itu udah. Tapi Mami kenapa potong rambut, Mam? Sebenarnya buang sayang mesti tahun lalu ya. Buang sayang mesti tahun lalu. Cuman ya karena itu mungkin udah proses waktu itu. Jadi gini, gue nggak tahu ya waktu lo ngalamin. Walaupun gue menerima, gue ikhlas. Waktu gue keluar pun, gue ada satu sikap gue yang melihat orang-orang, gue lebih gahar. Oh. Jadi lebih gahar bukan jadi jahat, cuman yang kalau belum masuk juga. Gue ngeliat orang kayak remeh. Iya. Remeh dengan tanda kutip yang gini. Ya awas lu rendah. Lo ngerti gak sih lo? Ya ngerti. Gue gak tau ya. Iya. Saya juga suka gitu. Bahkan masih ngeliat Mami, gak elah masih rehab.
Coy. Lu pikir enak. Mami belum tahu kok di penjara lebih tidak enak. Ya elah. Tapi ya itulah proses dan Ya. Tapi senang banget ya ada Mami di sini, kita dapat gila, satu banyak. hal yang gua aja sendiri nggak dapat waktu itu gitu. Apa Pas di tuh? sini jadi Dapat koran? Enggak, bukan diingetin lagi bahwa proses yang lu hadapi mau seberat apapun masalahnya, enggak di dalam atau di luar, ketika lu ikhlas menjalaninya, Tuhan punya rencana Karena untuk memang menyelesaikannya. itu gue yakin. Jadi kalau gue tanya apa sih rencana lo Tuhan, gue juga belum Amin. ketemu ya. Apa kebalik. sih lo Itu korannya kebalik. Ah, Mam, kebalik korannya. Bedanya apa Khusus sih orang Palkam. kaya? Kalau Orang sama orang kaya bedanya ya? Beda dong. ada tulisan nama gue. Oh iya. Udah ditulis khusus ya? Beda ya? Pengeluarannya beda. Beda lihat kalau orang atas mah di dalam aja masih pakai kalung. Oh, iya. Us. Gila, biar mereka tahu gue kaya. Woi. Maksudnya supaya gue jangan ditindas-tindas abis. Gitu. Kan harus bayar kamar gak kita? Terserah Mami, ini kan kebijakan Kan Mami. gua bilang tadi Kalau gua dia pakai mau bayar mahal, Mam. Iya nanti tambah bagus lu. Dia bayar mahal kalau dia mau. Ya udah nggak apa-apa sih pakai rantai-rantaian juga kok. Ini Mam. Biasa kita di sini baca koran, Mam. Kebalik dong, Mam. Ketahuan ada skrip yang Kok masih dalam. ada warna-warnanya sih? Nih di headline-nya baca, Mam. Bro, tuh bui. Ampun, bui dong. Welcome to the jungle, bro. Ya. Ini siapa anak hutan? Ini Mas Bukan, Beci, Mas Beci, Mam. Tahu nggak? Mas Beci, Rotu. Oi, Jadi tunggu. kalau di Maaf. ya gimana, Mam? Ini yang gue sih nggak suka nonton. Ya. Nggak suka baca koran. Ya, Gue juga bingung kenapa orang-orang pasti baca koran sih. Ini Mam, kalau di dalam kita pengennya pakai handphone baca media ya, online gue, gitu. kalau orang-orang Jakarta Utara cuma begini doang. Coba ceritain. Wah. Ceritain. Datang dari media mana gitu? Iya, saya ceritakan. Didongengin. Udah bukan baca sendiri ya. Udah nggak ada. Jadi di sebelahnya Mami saya kebayang itu ada presenter. Jeremy Najwa Teti. Shihab. Jeremy Teti. Jeremy Teti. Gak apa-apa. Kalau pakai nama Jeremy Teti gak apa-apa. Karena sahabat gue. Iya. Jadi Jeremy Teti. Begini beritanya. baik, Mami. Berita hari ini, Mami. Berita hari. Gue gak bisa. Jadi gue bingung nih. Ini kenapa urusannya kok semuanya hitam semua. Gak ada warna-warnanya. Pas balik Jeremy Teti selalu gitu abis pulang dari rumah Mami, sampai jumpa. Mami Ipel sampai jumpa. Besok jam berapa saya harus bacain lagi. Lucu banget. Ini Mama Berarti ada saya Mas akan Beci. bacakan ya, Mim ya. Bacain Dan. Oke. Baca nih. Kalau Mami belum tahu Mas Beci ini siapa, yang suka ada di lampu merah. Mas Beci. Beci, ya bola bori. Jadi beritanya gini, Mam. Ini adalah bisa Ngapain gue baca kan lu lagi mau cerita ya? Iya, Lu Mam. aja. Palkam mah ngopi-ngopi, Mam. Oh, ngopi. Apa aja ini Jeremy Teti? Mana tadi Polkam lu atau lagi satu Korpe. pijit-pijit kayak ngapain dia pernah bengong gitu? Nggak bisa dia lagi di Emang luar, dia- Mam. Ya Udah, udah. Mam. Nih ada, jadi ada di si beritanya sih Kiai muda pelaku pencabulan. Oknum Kiai muda pelaku pencabulan. Tunggu. Ini bukan yang beritanya kata 3 tahun yang lalu. Iya, dia sudah dipanggil sama polisi 3 tahun yang lalu. Baru datang sekarang? Iya. Gua Iya. langsung datang ditangkap loh. Nah itu dia kan belajar dari Bapak Lade. Enggak, karena- masa gue gitu, mesti gue dapat peringanan cuma sebulan ya. Iya, tapi Karena itu. kan gue datang sendiri. Iya, ini buktinya adalah berarti Mami lebih gentle. Walaupun wanita tapi lebih gentle menghadapi apa yang harus dihadapi. Bukan gue, lu jangan bilang gue cupu. Dia cupu. Iya, yang cupu dah. Cupu. Jadi Nggak laki. Wah. polisi menangkap Muhammad Subci, namanya Muhammad Subci. Subki. Ya, Subki Al-Sani. Alias Mas Beci, 42 tahun. Anak Kiai Jombang yang menjadi masih tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati Pondok Pesantren Sidikia. Sidikia. Ini karena Sidikia, dia, Gigi. ini ya, maaf ya buat teman-teman yang di luar, jangan pakai drugs. Ini hasil. Ah, itu contohnya. Satu gigi rontok. Nah, Ya, mohon maaf. Ini efek. Namanya efek, Mam. Lo jangan bohong anjir. Lo jangan bohong Mohon anjir. maaf, ini saya bantah. Mam, ini bukan karena narkoba, tapi karena permen kecil sering ngunyah. itu yang Tetap efek-efeknya ada semua ya. Beribet sangat. Belibet Mam, ya. kalau dia di channel check up LCD-nya udah kena, Mam. Udah kena. Oke, gue baca lagi beritanya, sobat baca. Jadi dalam proses penyidikan terungkap bahwa korban berjumlah 5 orang Astaga. dengan inisial MN dan 4 orang lainnya. Dan modusnya nih, yang jadi concern gue adalah membuka rekrutmen. Jadi modusnya dia membuka rekrutmen pencarian tenaga kesehatan untuk ponpesnya.
Saat itulah terjadi pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Astagfirullah. Berarti bukan consent, bahasanya memang siapapun itu korbannya tidak menyukai. Ya kan? Iya. Jadi bukan kesepakatan. Iya. Jadi kan dulu paksaan. Ya kan ini semua. Kan katanya kalau korban pelecehan itu salah satunya adalah karena startanya lebih atas. Gue balikin lagi. Gue seperti biasa, gue kan nggak suka baca-baca ya. Gue cuman apa yang oke lah. Kepala bapaknya itu adalah kepala Kiai. Pondok pesantren. saudaranya satu ulama. Iya, betul. Yang lebih bijak lah. Iya, betul. Dan mungkin ya kan ini masih tersangka, nggak tahu benar atau enggak, kita juga belum ngejudge nih ya. Cuman terduga kan. Karena gini logikanya, kan tadi Bijak sama bejek sama. Gitu. Enggak. Beda di situ tuh. Dia udah 3 tahun lalu dipanggil untuk dimintai keterangan bener apa enggak, tapi Mungkin dia kabur. jauh rumahnya. Oh iya juga ya. Mungkin waktu itu belum ada itol. Yang manggil juga kayak Polres Kenya, Mam. Iya. Iya. Makanya ketika Polres Kenya datang Indonesia, ngapain lu? Ke Kenya lu. 3 tahun baru nyampe ya. Iya, baru nyampe. Dia ini modusnya jahat banget karena dia memanfaatkan fasilitas bapaknya berarti kan. Berlindung. Gue gak mau belain. Iya. Kasus gue tadi tuh, gue pun belain anak gue. Iya, benar. Ya. Iya. Dalam satu hal di sini yang bertanggung jawab atas perbuatan, bukan perbuatan anak gue, tapi yang terjadi di Rumahnya, iya betul. ya, area gue yang dimana itu gue pemiliknya. Betul. Gitu ya. Walaupun terbukti anak-anak gue itu semua negatif semuanya ya. Jadi bukannya jauh lebih baik kalau bapaknya yang bertanggung jawab. Nah, itu kayak Mami, maksudnya take the responsibility. Ya, ini dari orang tua ya. Iya, benar. Maaf ya, nggak ngomongin soal dia siapa, Iya. apa dengan keagama tidak. Cuman kita ngomongin karena dia seorang bapak. Iya. Make sense sih, make sense benar. Ibunya kemana? Enggak tahu tuh ibunya. Coba cari tahu. Enggak tahu. Kalau ibunya nggak ada, kalau ibunya nggak ada, mungkin jadi dia bapak sindrom. Jadi gue paham. Mungkin karena dia nggak punya ibu. Iya. Atau ibu tidak ada, jadi mungkin dia kehilangan satu sosok yang membela. Ya. Ya kan? Kalau mungkin bapaknya udah tua. Ya, udah tua betul, Mam. Betul. Udah tua. Karena udah tua dipanggil bapak-bapak. Sayang ya. Tapi kalau saya dari sisi orang tua ya, kenapa atau menyembunyikan anak? Terlalu salah walaupun salah ya, terlalu Manja sayang. itu nggak boleh. Iya, betul. Emang salah sih, tapi dari sisi orang tua kan nggak mau nih. Mungkin orang tua nganggapnya, nggak percaya, masa anak saya melakukan hal itu gitu. Jadinya di cover dulu, dilindungin gitu. Boleh kalau menurut gue dia boleh melindungi, tapi nggak 3 tahun juga, Jack. Bener. Itu bukan melindungi. Menurut gue, lo mau menggelapkan. iya. Mungkin menghilangkan. Karena kekuatan uangnya 3 tahun untuk membayar relawan. Wah. Bayar relawan. Gue waktu itu juga ada FPI, Front Pembela Ipel. Mohon maaf, gue nggak pakai yang lain. Pembela Ipel. Nama gue. Iya. Masalah apa sih lu? Nggak ada. Cuma waktu itu nggak bisa gue bayar. Karena gue pikir, nggak usah, gue maju. Iya. Poinnya ada. Oh, jadi kalau mau ngebela gini, oke, itu bukan salah anak saya, itu salah saya. Saya yang penjara gitu. Iya, gue. Gitu. Poin Mami adalah Nggak suka sih sebenarnya. Poin Mami itu bahwa kalaupun misalnya anaknya bersalah, lu sebagai orang tua bukannya malah mengkusutkan, tapi justru coba mengurai masalah. Gua nggak mau ngeliat ininya dia ya. Cuman kalau kita balikin, karena gue di sini kan juga bisa dikatakan single parent, Yes. gitu kan, sebagai peran ibu dan bapak. Tapi yang kalau kita mau mendidik anak, walaupun kita masih komplit ada bapak dan ibunya juga, gini, kita tidak hidup selamanya. Iya. Ya, semua ada akhir. Ya. Ya. Kita nggak pernah tahu besok kita metong atau tidak. Oke? Jadi buat gue gini, kalau lu mau jaga anak lu itu nggak bener, itu berarti lu nggak ngejaga. Tuhan tuh cuma nitipin lo. Iya. Untuk anak ya. Tapi kalau untuk pasangan, lo harus mengawal. Iya, betul. Tapi kalau anak itu sudah ada destiny-nya masing-masing. Betul. Nah, kalau ini anak dengan umur berapa sih dia? 42. Oh, itu bukan anak om. Iya, itu udah. Lu gimana sih? Dia emosi. Tadi gue mau bijak. Tadi gue mau berbicara bijak. Jadi emosi. Ya, emosi. Gue pikir dia umurnya masih 20. Enggak. Iya, 42. Itu sih mah doyan. Itu mah doyan. Iya, Korbannya umur berapa? Korbannya ya masih di bawah, ada yang 20 ya. Emosi lagi gue nih. Iya. Gak bener, Mam. Memang ini gak bener. Jadi ya tadi dia Tadi itu gue mau belain dia loh.
Jangan dibelain, ngapain dibelain? Maksud gue yang mungkin karena dia masih, gue kan gak pernah baca. Iya, nggak maksudnya. pernah baca. Masih muda mungkin, karena didikan orang tua dan segala mungkin karena dia tidak macam. ada sosok ibu, mungkin. Gue gak tahu, makanya gue tanya. Anggap aja gue orang awam. Iya, Setelah tahu umurnya 42, emosi dong. Emosi, emang doyan. Iya, dan Lu gatel lu ah. Ini modus yang berikutnya, Mam. Kenapa nggak main nenek-nenek aja? Gak usah dipaksa. Ya terbukti dengan Ya, Ajun. kalau nenek-nenek, ya kan kalau nenek mungkin emang udah lama kagak. Iya. Oh gitu, Jun. Nggak. Hei! 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 Lo bener. Itu bener dah. Enggak, karena fenomenanya kejadiannya waktu itu, jadi polisi itu kan udah 3 tahun memanggil, sampai akhirnya mau dijemput paksa pun dia berlindung dalam tanda Bapak Ya. kurang maksa. Iya, kurang maksa. Kurang maksa. Tapi Karena- akhirnya berhasil. Berhasil tapi akhirnya karena memang Karena sudah kalau mungkin waktu itu banyak media-media atau Menyoroti. masyarakat yang lain yang menyoroti Iya. dan memang harus disoroti dulu Betul. baru ada gerakan. Iya. Masa kayak gitu sih Bapak? Masuk. Nih, dan modusnya yang lain adalah mengklaim dirinya bisa menikahkan dirinya sendiri. Waduh. Kenapa Jadi dia dia nggak ini sama gue? hemaprodit. Saya nikahkan diri saya sendiri dengan diri saya. Tanpa ada siapa-siapa. Tanpa ada penghulu katanya bisa ya. Tanpa ada perlu. Jadi Tanpa dong. enggak, jadi dia kayak gini lah, iming-iming, enggak tahu ya, iming-iming ayat dan segala macam atau apapun di agama itu ya. Jadi dia mengklaim lu nikah sama gua tanpa ada wali itu sah gitu. Gila ya. Jadi lu ditidurin sama gua itu udah sah, lu nikah sama gua dan itu di mata Allah itu sah. Gil, Ajun mesti masuk agama dia tuh. Waduh. Oh, jangan gitu, ntar dia nyari yang lain. Iya, Mam, jangan. Gue nyari yang lain. Oh, si Mami yang pengen nikahin diri tanpa perlu ada semuanya. Ajun jadi nggak tahu, makanya hilang mulu kan. Punya Ajun-Ajun yang lain ya. Mam, kalau suatu saat butuh aku siap. Oke. Oke. Ntar ada Ajun Perwira, ada Ajun Kombes, ada. Saya Benar. dan kalau dilihat dari karirnya, gua Ajun Bintara masih belum perwira. Jadi Tam-tama gua. Itu emang kacau, Mam. Ini kejadiannya emang kacau. Jadi seolah-olah dia itu, gue baca juga, jadi dia ini katanya punya ilmu tertentu yang caranya itu harus dengan bersetubuh. Kan udah nggak bener banget ya. Ini kejadiannya tuh kayak Jadi kalau lo mau naik level, lo harus bersetubuh. Iya. Gitu. Iya. Berarti level gue udah banyak ya. Wah, iya sih. Anggap aja gue tua tuh kan gue. Iya, benar. Pasti levelnya lebih tinggi dong. Ini adalah bos terakhir. Kalau di game bos terakhir. Susah dikalahin ya. Gue neon. Jangan Neo. Nah, ada concern dari semua orang yang merhatiin berita ini, mungkin Mami juga bakal emosi. Kapolres Jombang sempat dinasehati oleh ayah Mas Beci ini, dan sang ayah ini meminta ke polisi untuk pergi dari Pompes karena menilai kasus anaknya merupakan urusan keluarga dan itu fitnah gitu. Kapolres di sekolahin, coy. Ya sama kiai mah wajar atau nggak apa-apa. Ya tapi Kalau mungkin untuk soal Agama. agama itu spiritual. Iya. Oke. Kalau soal yang gila dong Pak. Bapak kurang minum air putih kali ya? Nggak mungkin karena terlalu sayang sama anaknya kali. Enggak, kalau buat gue sih itu nggak benar. dan itu gak sayang ya, Itu Mama. bukan sayang. Itu bukan sayang. Itu sesuatu yang tidak bagus. Betul. Mungkin zaman dulu ada memang orang tua, pemikiran orang tua tuh apapun itu udah tanggung jawab orang tua. Oh, jadi kalau misalnya ini kejadian sama maaf amit-amit gitu ya, anak Mami gitu ya melakukan hal ini. Gue akan masukin. Kan bukan Mami yang bertanggung jawab, kan itu yang dididik sama Mami. Betul, gue mendidik. Tapi Ya. kalau itu sudah membuktikan gini loh, kita perlu mendengarkan suara. Ya. Dengerin, kalau gue mungkin gue bawa anak gue si korban-korban ini, Iya. terus Pak Polisi atau dan apa? Ayo, kalau gue sebagai orang bijak ya, Ini yang bener dah. sebagai orang tua, Oh, iya. sebagai orang tua kita buktikan. Iya. Ya di situ mungkin ada satu statement dari gue, kalau memang terbukti. Monggo diproses gitu ya, kan? Mam, ya. Tidak ada, jadi nggak boleh. Mungkin pertemuannya itu tidak boleh di ruangnya dia. Iya. Harus di luar yang netral. Iya, Ya kan? betul. Bapaknya boleh ikut, pihak keluarganya semuanya. Di Sudirman Citayam lah ya. Ya, kan begitu. Iya dong. Iya, benar, Iya, benar. fair, itu fair kan, itu fair. Ya kan, jadi buat gue mungkin karena bapaknya sudah terlalu tua, gitu kan. Mungkin gue nggak ngerti ya apa yang gimananya, tapi
Itu udah salah didik. Dan logikanya gini lah, logika sederhananya. Kalau emang yakin nggak salah, kenapa kabur? Kenapa nggak mau datang aja Untuk clearin membuktikan, ya? membuktikan Satu, nama baik bapaknya juga Bukan kan. nama baik tapi nama pesantren apa sih? Iya, yang gitu ya kan? nama pondok pesantrennya juga yang Itu kan udah banyak pengikutnya. Iya. Ya jangan sampai itu semua akhirnya tercemar. Iya. Cuman gara-gara hal-hal seperti ini. Mending di-clearkan gitu loh. Dan suara dari para korban ini buat gue itu luar biasa. Oh iya, harus. Sampai mereka berani. Iya, Ya kan? Jadi itu nggak boleh ditutup. Dan Betul. ini juga pelajaran mungkin buat teman-teman yang mungkin saat ini masih jadi korban seperti itu, ada yang di Harus kantoran berani di speak mana-mana. Sekarang mas speak up aja, lu ramein di media aja udah Nah, inilah. itu udah ketolong. media itu ada bagus dan jeleknya. Betul. Tapi kalau untuk soal ini itu bagus. Pasti banyak yang nyorot. Dan Ya. buktinya setelah 3 tahun media ngeblow up langsung. Betul. Ya kan? Ya, Karena ya. itu kan ada dorongan-dorongan yang masyarakat, ada judgement. Dan Ya kan? dan mohon maaf, biasanya korban yang nggak berani speak up itu biasanya merasa powerless sama pelakunya Betul. pasti. Nggak Karena ada, punya nggak ada. power, dia punya power. Lo mau ngomong power, gue kemarin punya power apa? Nah. Gue kurang power apa maksudnya? Iya. Duit ada, koneksi aja, tetap aja gue masuk. Iya. Nggak ngaruh. Itu keadilan di Indonesia. Itu keadilan. Jadi yang memang ada boroknya, tapi tidak seperti itu. Tapi kalau lo bisa menggunakan media sekarang, bisa ada sosmed ya. Ya. Lo cerita di situ. Lo cerita. Gue akui memang nggak bakal Nggak gampang. Nggak Ya, ya, mudah. ya. Tetapi di sini gini, kalian ini sebagai korban, apapun itu walaupun dari korban, kalian begitu speak up, kalian itu adalah sebagai angel sebenarnya. Iya, Karena iya. mereka memsuarakan para korban-korban yang lain. Iya betul, iya, malaikat. Iya dong, Ya, sebagai ya. malaikat. Iya, iya, iya. Walaupun wah, orang udah nggak ngeliat gitu lagi. Iya. Orang ngeliat keberaniannya kalian. Iya. The truth is the truth. Iya. Gitu. Bahwa di Indonesia ini dengan adanya Pak Presiden kita sekarang ini kan, bahwa mulai ini judgment semua. Iya. Ini adalah sudah hukum berlaku. Iya. Bukan untuk yang atas aja. Iya. Bukan yang di bawah, Iya. tapi di atas pun bisa turun. Bisa turun, ya, Bisa betul. turun. Karena banyak banget sekarang kasus-kasus belum yang kemarin penembakan. Oh iya, Ya kan? yang baru-baru. Iya kan? Iya. Itu semua udah speak up. Yes, Yes, yes. yes. Menuju ke arah lebih baik ya, Mang ya. Ya, tidak gampang. Iya, tidak iya, gampang. Tapi kita semua harus bisa. Namanya wali, mungkin gini, kalau perempuan itu selalu diremehkan. Kayak selalu dibilang, emang tuh perempuannya ini gatel. Ya, ya, masih ada yang kayak gitu tuh. Wah, itu Pasti selalu perempuan yang dilecehkan. Ya kan, sekarang yang orang, padahal kita gak gatel, kita borok. Ya. Borok dong itu. Gatel banget itu mah. Nggak, maksudnya kan, tidak seperti itu. Iya, Ya gue kan? juga nggak setuju tuh kayak gitu, cewek yang disalahin nggak Nggak setuju boleh, banget nggak gua. boleh. Lo harus. Ya ini lo nggak harus ketutup dengerin. gimana di Ponpes. Dia kan pasti pakai hijab, biar ketutup semua, tapi masih ada. Emang dikit. dasar Emang cowoknya aja Ya, itu. makanya lo bilang, lo kurang apa sih? di situ? Iya. Kurang apa? Sembayang 5 waktu. Ya kan? Iya. Ada malah lebih. Iya, Ya kan? lebih, Yang iya. penghafalannya, pengabdiannya. Nggak boleh lo kayak gitu. Iya, betul. Tidak boleh berkedok. Ya, ya. Tidak boleh berkedok. Dan lu bayangin gitu, maksudnya yang ada di itu kan lembaga pendidikannya, Mam ya. Iya. Itu lembaga pendidikan, itu lembaga agama juga. Bayangin berapa banyak orang tuanya yang sudah mempercayakan ke situ dengan harapan anak gue bakal menjadi orang yang lebih baik, anak gue bakal menjadi orang yang lebih pinter. Tapi ternyata faktanya ada oknum-oknum yang laki kardus kayak tadi tuh, cowok-cowok kardus yang kampret-kampret itu. Nah, ini Mami sebagai orang tua menyikapinya atau belajar untuk yang lainnya gitu. Gimana nih jadinya akhirnya sebagai orang tua harus gimana? Nggak percaya lagi nih sama dunia pendidikan, mau dunia Ada pesan nggak, agama. Mas? Pasti ada, Iya, pasti iya. ada seperti dia juga. Tapi gue juga pernah beda kasus gitu. Tapi waktu itu juga untuk sekolah anak-anak gue, gitu. Jadi waktu itu gue dipanggil sama kepala sekolah, sama guru lah ya, gitu. Wah, anak ibu nih kurang belajar, kurang rajin, kurang ini, dia nggak bisa lulus. Gue dengan santai balikin, Bu, gini ya. Kalau anak gue kurang ajar, ya ngomongnya nggak sopan, berantem, misalnya yang ibaratnya itu akhlaknya nggak ada, gitu. Lo boleh ngomong sama gue. Karena itu didikan keluarga. Ya, itu menyangkut juga, maaf, ada agama juga. Iya, ya kan? iya. Ya kan, kita ngedidik anak kita kan selalu cuma agama. Iya, Sama sopan sama orang tua, sama orang yang lebih tua. Iya. Tapi kalau soal rajin, pinter, itu urusan lu. Ya juga sih, iya sih, bener. Kan gua bayar lu pakai dolar. Gua bayar sekolah anak gue pakai dolar. Mami masih ada lo. Terus udah gitu lo balikin ke gue, anak gue nggak rajin. Hei, Lakukan tugasmu dong. bukan tugas kalau dia nggak naik kelas, lu yang gue sabet. Iya. Kecuali anak-anak Mami nggak ngebully gitu. Guanya mau berantem bilang, ngomong kotor sama gua guru. Nah, lu boleh panggil ke Iya. gue yang dihukum deh. Ah, Iya kan? iya, iya, iya. Tapi ini anak bilang,
kurang rajin. Ya berarti lu ngedidiknya, lu ngajarnya nggak bener. Iya. Make sense, masuk akal dong. Nah, sekarang kalau kita balikin ke pesantren itu, didikan seperti apa yang diajarin? Nah, apa cuman kamuflase? Apa cuman hafalan tuh? Gue percaya dengan doa apapun itu nggak boleh cuman hafalan. Betul. Gue nggak percaya, jadi gue juga ngeliat orang ngapain sih lo doa? Sorry ya, nggak usah di Kristen dimanapun ya. Dalam gue juga ada doa-doa yang selalu kita bicara kita doakan, panjatkan. Ya kan? Tapi bukan hafalan. Iya. Lu harus ada apa sih? Intonasi itu yang memohon, meminta, bersyukur itu kan ada nadanya, bukan yang kami ada datar, karena memang harus waktunya, benar kan? Iya. Jadi buat gue yang tolong buat kalian, buat ibu-ibu ya, karena gue seorang ibu, dengerin suara anak, gitu. Ajarin anak juga berbicara atau berdoa, bukan cuma Anda di waktu tertentu, tapi benar-benar yang berbicara, dihayati, minta apa yang kau minta, bukan mengeluh. Iya, betul. Jadi intinya kan kita sebenarnya tidak akan pernah tahu dunia pendidikan di dalamnya seperti apa. Kita percayakan aja dulu, nanti tahunya itu dari anak, biar anak nanti cerita, ya komunikasi. Benar. Jangan mikir orang tua selalu benar. Iya. Jangan selalu pikir kayak gitu. Iya. Dan itu make sense sih, maksudnya jadi kalaupun amit-amit ada apa-apa, segera bisa tertangani, ketahui ya Mam ya. Kalau bagai komunikasi antara orang tua dan anak itu bukan zaman kayak dulu. Jangan ada batasan. Iya, jangan ada batasan. Mau soal seks, mau itu soal apa. Karena sekarang kalau dulu, punya anak perempuan tuh takutnya nanti bunting duluan. Sekarang udah enggak. Drugs, seks itu udah kayaknya udah kemana-mana. Iya. Nah, ini semua harus ditangani oleh orang tua. Peran orang tua. Orang tua. Berbicara dengan anak, walaupun itu sesuatu yang dini, tidak ada yang dini lagi. Iya. Anak-anak tidak ada yang tabu lagi ya. Udah nggak ada. Udah ada gadget, mereka bisa nyari mereka nyari. Website yang nggak bener. Dan itu malah ujung-ujungnya pasti jadi nggak bener ya Mam. Kalau buat gue, duduklah, ngobrol sebagai teman. Iya. Ada batas-batas. Memang kita ke anak boleh kayak teman, anak ke kita sebagai tetap adalah orang tua. Gitu. Tapi mereka harus punya satu kepercayaan yang I can talk to my parents apa aja. Itu benar-benar banget. Jadi kita harus rubah gaya kita dididik waktu zaman dulu sama orang tua kita dengan gaya sekarang. Karena kita nggak bisa bilang lagi dulu zamannya mama tuh kasih sabun lah. Udah nggak bisa. Dulu waktu zamannya mama masih. Kita kayak gitu, anak kita bisa ngelaporin kita. Iya. Lo pikir? Udah beda zamannya. Udah beda. Anak mama nakal dulu di Petrus. Zamannya Pak Harto. Ini kayaknya nih memang dari lubuk hati. Mami, luar biasa banget di episode kali ini. Wah, banyak banget sih pelajaran. Gue jujur ya teman-teman ya sobat baca. Gue jujur ngefans sama Mami gitu. Karena menurut gue, Mami itu salah satu role model ibu modern gitu. Bahwa this is mother supposed to be gitu. Happy, terus apapun yang dilalui orang nggak perlu tahu. Buat gue nggak perlu tahu. Lo cuma bisa nangis sama Tuhan. Good. Menurut gue, kalau gue mau nangis sama anak gue tuh, sama suami, mereka juga nggak bisa. Bukan nggak bisa nolong, nggak bisa berbuat banyak. Karena kalau kita meminta kepada Tuhan, nanti akan lewat suami. Dengan mysterious word. Misterinya cara Tuhan bekerja. Tapi ya buat gue gini, jadilah sosok. Ini pesan Mami nih, jadilah sosok bukan wanita tapi manusia, kepribadian yang nyaman buat lo. Jadi jadilah diri lo sendiri, karena tidak ada orang siapapun di luar sana yang bisa menjadikan lo atau lo menjadi mereka. Itu tidak benar. Ya gitu. Dan hidup ini cuman ada kalau di bahasa Inggris ya, life is only B and D. B dan D. Birth, kehidupan, dan died. Ada C di tengah-tengahnya. Mami kesana. Banyak rakyat. Fans biasa. Hai rakyatku. Aku lagi dibully. Mohon maaf. Udah jadi kayak presiden rakyatku. C-nya apa tuh? Nah, di C-nya itu adalah choice. Pilihan. Ya kan? Dari B ke D ada C. Pilihan hidup lo. Pilihan hidup lo itu mau benar apa enggak? Keren. Kan? Jadi yang pasti bukannya gini, nggak harus lo nabrak tembok dulu. Nggak harus. Kadang-kadang karena kita udah pernah ngalamin, kita kan udah kayak gitu, gue udah pernah ngalamin. Ada orang yang nggak bisa nerima. Kadang-kadang tetap mau nabrak dulu. Oh iya bener ya kata Jennifer ya. Itu biarin. Itu kan jalannya. Itu kan choice dia. Ya, jadi ini choice-nya ini kita sebagai orang tua cuman bisa mengawasi. Kita ini bukan babysitter.
Ya, kita juga nggak tahu waktu kita kapan. Iya. Jadi yang harus berani ngelepas anak juga, tapi juga harus bisa menerima anak ini dengan, Mom, I'm a lesbian, Mom, I'm gay, I'm on drugs, Mom, gue terima all that. Karena udah nggak semua sekarang udah rata. Iya. Penyakit itu semua di mana-mana. Bukan penyakit cuma kulit, tapi yang secara mental. Mentally, ya benar. Ya, karena anak-anak sekarang memang sudah beda. Kalau kita dulu masih minum, lo nggak tahu ya lo orang air di kendi diumbunin. Iya. Jadi air es. Jadi air es. Itu paling benar bukan? Iya. Anak masih embun-embun, kita nggak boleh pakai sepatu, suruh injek grass rumput supaya kuat. Ya. Gua nggak tahu ibu-ibu sekarang masih di jalan itu apa tidak. Harus pakai Adidas sekarang. Ya kan harus pakai merek. Baru juga Brojo udah pakai merek. Oh iya, udah langsung juta-jutaan bajunya. Kalau gue tetep taruh tuh di embun, taruh di kaki. Sampai sekarang itu. Iya, waktu itu nggak ada. Ajun juga dulu gitu. Ajun gue kasih di embun-embun banget. Mami. Mam, thank you so much, Mam. Ya. Banyak banget pengalaman Mami yang jadi pelajaran buat kita semua ya. Dan memang benar kata Mami tadi, ada orang yang setiap orang tuh punya pilihan hidup masing-masing. Tapi kalau boleh menambahkan dari Mami tadi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Tapi ya nggak perlu kita ngalamin semuanya juga. Betul. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Contohnya dari pelajaran dari Mami tadi, pengalaman dari Mami. Semoga bermanfaat. Bagaimana hal yang mungkin tidak terbayangkan pernah akan Mami alamin, yaitu ketangkep kejadian, tapi nggak berhenti di situ. Efek setelahnya bagaimana itu mendewasakan Mami. Betul. Itu yang harus. There's always, kalau bukan klise doang, bukan cuma kalau ada apa tuh di balik kalau klise ya. Apa sih? Ada udang di balik batu. Bukan. Terbitlah. Oh, habis gelap. Kadang-kadang memang kita juga Ibu lupa Kartini. memang masih gelap. Cuman bukan gitu. Itu bukan kata-kata doang, tapi itu gua alamin. Iya. Itu gua alamin. Badai pasti berlalu. Everybody yang dalam kepurukan itu pasti ada niat dari Tuhan. Yes. Bukan karena lo dimiskin nggak. Lo jangan lihat itu. Mungkin memang harus koreksi diri lo. Iya. Lihat ke diri lo dulu, jangan lihat ke orang lain. Iya. Kalau lo bisa menerima, oh iya gue gini ya, oh iya gitu. Jadi waktu itu digunakan. Menghargai waktu itu penting. Karena gue percaya Allah, Tuhan itu menciptakan semua manusia dalam tidak miskin. Ada rezekinya Mas. Betul. Iya. Sudah ada. Jadi gue mau nambahin, bukan hanya BCD dalam menjalani hidup ini. Tapi A, B, C, D. Oh, A untuk Allah, birth, choice, dan mati. Gitu. Wih, luar biasa. Luar biasa. Teman-teman jangan lupa juga, kita ada kuis nggak? Ada kuis ya. Kita jangan lupa juga untuk teman-teman, kita ada kuis di episode ini. Pertanyaannya ada di Instagram kita, di Instagram di The Jail. Jangan lupa juga follow Instagram kita The Jail Official, TikTok kita The Jail Official, YouTube kita ini yang sedang kamu tonton, subscribe. Jangan lupa karena subscribe itu gratis. Dan Mami silakan kalau follow Instagram Mami. Mami ada YouTube channel? Saya ada YouTube channel, Genjun Family. Itu dia. Jangan lupa. Butuh karyawan nggak, Mam? Aku daftar. Tunggu ya, September tanggal 12 ada web series gue mau keluar. Kita tunggu, itu sangat kita tunggu sekali. Harus nonton di Maxstream. Itu dia, teman-teman. Oke, Mami, terima kasih banget sudah datang ke lapas kita, Lapas Kuat. Terima kasih berbagi ceritanya. Ya, terima kasih banyak. Good luck with your life. Ya. Good luck juga, semoga kalian cepat-cepat keluar dari sini ya. Amin. Tapi kita pengennya tetap lama di sini karena penghasilan. Oh iya. Bener. Kita pengennya seumur hidup di sini. Sama Indra juga pengennya nggak 3 bulan doang, Indra. Terima kasih teman-teman yang udah nonton episode kita kali ini. Thank you, guys. Terima kasih Mami. Sampai ketemu lagi di Jail. Saya Jennifer Supit di sini bukan di sini untuk mengucapkan, tapi gini, saya memberi pesan untuk kepada korban dan juga keluarganya. Gitu. Buat aku kalian itu adalah the leader, kalian itu adalah champion, kalian itu adalah angel karena kalian berani berspeak up, berani membuka suara, dan saya yakin juga masih banyak yang di sana yang tidak berani, belum mau. Please, pelecehan seksual itu bullying itu is a crime. Ya, secara verbal atau non verbal, fisik aja itu udah semua ada undang-undangnya. Jangan takut, please, harus be strong, yakin. Kalau sekali tidak didengar, please speak up lagi, cari jalan. Karena perempuan itu bukan untuk dilecehkan. Tidak ada laki-laki yang hebat tanpa seorang perempuan.